Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mempercayai setiap kita pagi ini dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, karena itu adalah kemurahan Allah yang Allah berikan buat setiap kita. Terima kasih. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita sama-sama datang ke hadapan Allah. Kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami menaikkan puji syukur untuk kemurahan Allah yang Allah berikan kepada setiap kami. Dan kami mempercayai kami ada detik ini Tuhan, oleh karena pertolongan Allah, oleh karena kasih Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami ada pagi ini boleh berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami tanpa kecuali, supaya kami mendapatkan berkat dan penghiburan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita, Allah yang luar biasa, mendampingi setiap kita dimanapun kita ada. Di dalam kondisi apapun, Tuhan selalu menyertai setiap kita. Adakah di antara kita yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Atau Tuhan membiarkan saudara dan saya? Menurut saya, Tuhan selalu menyertai kepada setiap kita. Karena Tuhan setia kepada setiap kita. Pagi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau pagi hari di rumah kita bisa menikmati secangkir kopi, secangkir teh, dan sebagainya. Nah, secara kebetulan saya setiap pagi belum beraktivitas sudah ada teh hangat yang saya minum. Kalau Bapak Ibu meminum teh, tentunya atau kesukaannya teh, kesukaannya pasti di rumah sudah menyiapkan teh tentunya. Kalau saudara pagi ini saudara ingin menikmati secangkir teh, ambillah cangkir ya. Ambillah teh celup, dimasukkan di dalam cangkir saudara dan dikasih air panas dari dispenser saudara. Saudara aduk sedemikian rupa. Setelah pas waktunya, Bapak Ibu akan menikmati seruput
teh hangat, nikmat. Luar biasa sering kasih. Dan apabila teh tadi ada proses di dalam air panas, dengan waktu dan takaran yang pas, teh hangat akan menyenangkan hati kita dan memberikan semangat baru dalam hidup ini. Tetapi sering kasih, teh celup yang sudah bekas, yang sudah kita masukkan, dan di mana airnya sudah kita minum, teh itu sudah tidak ada artinya, dan teh celup yang bekas itu akan kita masukkan ke dalam bak sampah. Sering kasih. Juga demikian kalau kita punya teh celup, mungkin beberapa kotak di situ, di almari kita, simpanan kita. Kalau teh itu yang kita taruh di atas lemari, tidak ada artinya apa-apa, sering kasih. Karena teh itu masih baru di situ dan gunanya juga tidak ada, sering kasih. Saudara dan saya tidak akan menikmati karena itu masih ada di dalam kotak itu. Tetapi apabila teh sudah masuk dalam celupan air hangat dengan ukuran yang pas, tentunya Bapak Ibu akan menikmati betapa nikmatnya dan hangatnya teh panas itu dalam hidup saudara dan saya. Sering kasih, ada satu proses teh celup tadi dengan air panas, dengan ukuran yang pas, dengan hangat yang pas, kita nikmati. Sering kasih, luar biasa. Proses inilah yang harus kita hargai. Kadangkala kita membuat minum teh, kita tidak menghargai dan menilai apa yang terjadi dalam proses ini, sering kasih. Yang menjadi inti dalam kehidupan setiap kita pagi ini, ayo kita perhatikan proses ini. Yang sisa, yang bekas kita buang dan tidak ada gunanya. Teh hangat kita minum dengan segar. Sering kasih. Proses kehidupan juga demikian, sering kasih. Segala perkara yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, ada proses yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Waktu proses itu berjalan dalam kehidupan kita masing-masing, kadang-kala kita marah dengan Tuhan. Kadang-kala kita protes dengan Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Hidup saya udah berat, Tuhan. Pikulan beban di pundak saya udah berat. Kenapa Tuhan kasih hal ini seperti ini lagi? Saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah, Tuhan memberikan sesuatu buat kita tidak melebihi dari beban yang ada, atau tidak melebihi daripada kekuatan kita. Saudara yang kasih, proses harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Keberhasilan seseorang tergantung daripada proses yang terjadi, saudara yang kasih. Kalau kita boleh melihat orang-orang yang terkenal, orang-orang di bidang usaha maupun dalam segala macam perkara, kita melihat apabila dia sudah terjadi, sudah berhasil, kita bersyukur orang itu sudah berhasil. Tapi kita tidak pernah melihat proses yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Seberapa banyak dia gagal, 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali gagal, kita tidak pernah tahu, saya kasih. Taunya kita orang itu sudah berhasil. Wow, orang itu berhasil, terkenal, saya kasih. Saya kasih, mari kita simak dalam kehidupan setiap kita. Karena renungan pagi ini kita berikan judul Iman yang Teruji. Untuk memiliki iman yang teruji, saudara yang kasih, tentunya ada proses yang harus kita lewati. Tidak bisa kita hindari, saudara yang kasih. Ya, proses harus terjadi ya dalam kehidupan setiap kita. Dan kita tidak bisa lari untuk menghindari proses tersebut, saudara yang kasih. Ya. Jangan menyesal bila proses itu terjadi dalam hidup saudara dan tidak menyenangkan hati saudara. Kita ingat kehidupan tokoh-tokoh di zaman yang dahulu yang menjadi gambaran dalam kehidupan setiap kita. Kita lihat Abraham, salah satu di antaranya. Ada proses yang luar biasa mereka terjadi dalam rumah tangganya dia. Tentunya siapapun orang yang berumah tangga, dia mendambakan kelahiran anaknya yang kekasih. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham? Ya. Padahal ada firman sudah mengatakan Tuhan akan menciptakan atau membuat bangsamu besar seperti pasir di laut. Tapi ternyata dalam kehidupan Abraham tidak punya anak, saudara kasih. Ya. Sampai umur yang cukup tua, yang sudah tidak mungkin lagi punya anak. Kok ya enggak datang-datang?
Ada proses panjang, saudara kasih. Juga demikian istrinya mungkin dicibir oleh orang lain, ya, oleh teman dan sahabat mereka, bahkan saudaranya sendiri bahkan mencibir dia. Kenapa kamu menikah sekian tahun tidak punya anak? Saudara yang kasih, ada proses yang berat yang dialami oleh Sarah istrinya maupun Abraham. Tetapi Tuhan punya janji pasti ditepati. Perkara yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi, sering. Karena itu Tuhan, sering kasih. Tuhan akhirnya memberikan anak yang luar biasa, anaknya SK. Saya percaya keluarga ini harus sukacita besar. Harapan sekian lama puluhan tahun mendambakan seorang anak. Sekarang sudah lahir anak yang kasih SK. Tentunya yang ganteng seperti papanya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tahu Tuhan berbicara dan minta kepada Abraham supaya anaknya yang kekasih satu-satunya dipersembahkan kepada Bapa di surga. Saudara yang kasih, bisa kita bayangkan beban yang ada. Saya percaya Abraham menangis dalam hati mereka. Dia tidak mau bercerita kepada istri yang kekasih. Dia juga tidak mau cerita kepada anaknya. Yang jelas kisah cerita anaknya dibawa pergi, diajak mempersembahkan korban kepada bapaknya. Dan anaknya bertanya, "Pak, mana domba yang dipersembahkan?" Saudara yang kasih, saya yakin satu perjuangan yang luar biasa. Anaknya dipeluk, ditali, dan akan disembelih, dipersembahkan kepada bapaknya. Saudara yang kasih, dan Tuhan berkata, "Anakmu jangan dipersembahkan. Ambillah, ada domba di sebelah, dan itulah yang kamu persembahkan." Tuhan ingin melihat hati daripada Abraham, saudara yang kasih. Ya, dia ingin melihat hati yang jujur, yang murni, yang Tuhan mau lihat dalam kehidupannya. Melalui proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Abraham, sehingga terjadilah proses iman yang luar biasa. Kesanggupan yang dilakukan oleh Abraham untuk bapaknya yang di surga. Ada proses, saudara kasih. Banyak sekali. Mungkin kita boleh berbicara kepada yang lain. Musa, saudara kasih. Suatu pemimpin yang luar biasa yang membawa bangsanya diperbudakkan dari Mesir, dibawa keluar. Bukan hal yang mudah, saudara kasih. Bukan 5, 10 orang, 100 orang, ribuan jumlahnya. Yang punya pola pikir yang berbeda, saudara kasih. Dan Tuhan tolong bangsa Israel boleh keluar dari Mesir. Dasar pikiran daripada khususnya ibu-ibu pada waktu itu, ya, merasa susah cari bumbu masak, macam-macam susah di tengah padang pasir belantara. Lebih enak di Mesir jadi pembantu. Mau minum macam-macam pasti ada, mau anggur, mau madu, mau bumbu apa saja tersiapkan. Perut kenyang. Saya yakin waktu itu ibu-ibu yang masak itu dalam kondisi gemuk-gemuk. Karena majikannya memiliki segala perkara. Saudara, tidak mudah membawa bangsanya untuk pergi meninggalkan Mesir. Ada proses yang sedemikian rupa. Bahkan Musa marah-marah kepada bangsanya. Saudara kasih. Saudara kasih. Suatu perjuangan, satu proses yang luar biasa. Ya, yang pada akhirnya, pada ending yang terakhir, bangsa Israel boleh memasuki tanah Kanaan. Saudara kasih. Sayang, ya, keberhasilan Musa tidak menikmati. Tapi Yosua yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya masuk ke tanah Kanaan. Ada satu pengorbanan yang besar. Proses inilah, saudara kasih, yang membentuk kehidupan daripada Musa itu sendiri. Siapa lagi? Mungkin sama yang lain. Daud. Kita tahu siapa itu Daud. Anak muda yang tampan dan sebagainya. Yang Tuhan mengasihi dan mencintai karena Daud adalah orang pilihan Allah. Karena peperangan yang berhasil melawan Goliat, sehingga dia juga pun dipilih menjadi raja oleh Tuhan. Tapi apa yang dihadapi? Dia berkali-kali akan dibunuh oleh Saul. Saudara yang kasih, antara mati dan hidup perjuangan daripada Daud. Dia tidak menyesal, dia mensyukuri, tetapi dia juga taat kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, proses terjadi dalam kehidupan setiap orang tanpa kecuali saudara dan saya.
Dan hari-hari ini saya percaya saudara dan saya melewati proses yang harus kita alami, saudara yang kasih. Kita tidak sendiri. Setiap pribadi ada proses yang kita lewati. Dan harus kita lewati sebagai orang yang percaya, saudara yang kasih. Proses itu mendahului kesuksesan setiap kita atau keberhasilannya. Kalau kita tidak sanggup menghadapi proses ini, berarti keberhasilan bukan milik kita. Yang terjadi adalah kegagalan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita ingin berhasil, kita bertahan dalam proses untuk mencapai keberhasilan. Hari-hari ini banyak orang ditawari dua pertanyaan buat kehidupan atau dua pilihan kepada setiap orang, termasuk kita. Yang satu tentang kebenaran dan yang satu ketidakbenaran. Ditawarkan kepada saudara dan saya, ya. Antara kebenaran dan ketidakbenaran tidak bisa disatukan pada satu acara yang sama, waktu yang sama tidak bisa dipertemukan, saudara yang kasih, ya. Tidak bisa dipertemukan dalam kutub yang sama dan waktu yang sama antara kebenaran dan ketidakkebenaran. Tapi siapapun orangnya yang percaya akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan kebenaran tentunya karena bersama dengan Tuhan. Tetapi apabila dia tidak melakukan perintah Tuhan, pasti dia berjalan dan melangkah pada jalan yang penuh dengan tidak kebenaran. Tidak ada kebenaran dan yang terjadi adalah kesia-siaan. Saudara kasih, ada pilihan dalam kehidupan ini. Di masa-masa proses ini, pilihan-pilihan itu yang tampil dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita bergereja juga sama, banyak tawaran-tawaran yang ditawarkan buat setiap kita, tergantung kita, saudara kasih. Ya, di dalam kondisi yang sulit ini, ada beberapa orang atau gereja yang menawarkan sembako kepada jemaatnya. Asal pulang ibadah, dia akan mendapatkan sebungkus Indomie. Nah, bagi jemaat yang ini yang datang ke tempatnya, ini baru gereja. Diberkati Tuhan, setiap minggu saya ibadah pulang bawa supermi atau Indomie. Terima kasih. Sehingga hati atau iman anak ini, iman supermi. Terima kasih. Tapi kami, para pemimpin di tempat ini, berharap kepada Tuhan, setiap kita tanpa kecuali, siapapun yang bersama dengan kami, ada proses yang harus dilewati. Walaupun itu berat rasanya, percayalah, Tuhan pasti menyertai. Tuhan tidak akan memberikan proses yang lebih melebihi kekuatan setiap kita. Saudara yang kasih, kalau firman Tuhan berkata dalam kitab Injil Yohanes dalam pasal yang ke-14, saudara yang kasih, suatu ayat yang tidak asing tentunya buat saudara dan saya percaya setiap kita hafal ayat ini. Mari kita coba-coba kita baca sekali lagi. Injil Yohanes 14 dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Saudara ingat, saudara hafal? Kata firman berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, seperti kamu juga mengenal Bapa-Ku, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Saudara yang kasih, orang pada bingung memilih kebenaran yang mana, jalan yang benar atau yang tidak benar, saudara yang kasih, yang susah atau yang gampang, saudara yang kasih. Banyak gambaran. Jalan kebenaran itu jalan yang lurus, banyak duri di kiri kanan. Tetapi yang gampang jalannya tol, saudara yang kasih. Tapi banyak orang yang suka jalan tol, tidak mau ada proses, tidak mau ada gangguan yang terjadi. Nah, itu hak bebas, saudara yang kasih. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, "Akulah jalan kebenaran hidup," kata firman Tuhan, saudara yang kasih. Ya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia," yaitu melalui Tuhan. Kebenaran ada dalam kehidupan kita. Karena siapa yang mengandalkan Tuhan, yang takut dan menghargai Tuhan, yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan terus-menerus, dia berjalan di dalam jalannya Tuhan.
jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun, siapapun tidak bisa sampai ke surga bila tidak melewati Dia. Dan Dia hari ini ada di tengah-tengah kita, berbicara kepada saudara dan saya, mengingatkan setiap kita, menegur setiap kita, supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang selalu hormat kepada Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dalam kondisi kita dalam masa proses ini, Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan buat setiap kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia yang terbatas ini. Andalkanlah Tuhan di dalam hidup ini. Saya percaya Tuhan menopang dalam kehidupan saudara. Tuhan suka dan senang melihat iman percaya saudara hari-hari ini. Karena proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan merindukan setiap kita memiliki iman yang sejati. Firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama dalam ayat yang ke-7 berbunyi demikian, saudara kasih. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terima kasih. Kalau kita melangkah pada jalan yang benar, Tuhan ingin melihat dalam kehidupan setiap kita yang hidup di dalam proses itu, sering kasih. Sehingga proses ini berjalan, hasil akhir kita memiliki iman yang murni, ya. Iman yang sejati. Dan firman Tuhan berkata di sini bahwa iman orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Terima kasih. Tuhan menghargai iman saudara dan saya. Luar biasa. Kita bangga punya Tuhan. Ya. Kita bangga kepada Tuhan. Maka dari tunjukkanlah kemurnian imanmu kepada Tuhan. Sering kasih. Ya. Tunjukkan iman yang teruji dalam hidup saudara dan saya. Diuji dalam masa proses tersebut. Apapun yang terjadi hari-hari ini dalam rumah tangga kita masing-masing yang terjadi itu serahkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, berikanlah kemampuan dan kekuatan buat kami untuk menghadapi semuanya ini. Secara manusia kami berat menghadapi pikulan, beban, dan tanggung jawab yang besar dalam hidup saya, di dalam rumah tangga saya. Tuhan, saya percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Saudara yang kasih, sekali lagi kami ingatkan, jangan menyesal dan marah bila proses sedang terjadi dalam hidup saudara, walaupun itu berat dan menyakitkan. Saya mempercayai Tuhan akan membimbing saudara dan saya. Kita boleh melangkah. Tuhan akan memberikan jembatan yang kokoh, kuat, yang Tuhan sediakan buat saudara, sehingga saudara boleh berpindah dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Percaya dengan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan dengan memiliki iman yang murni, iman yang kuat. Dan proses inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, biarpun proses tidak menyenangkan, ya, mari kita sama lewati proses ini dengan kuat, dengan tabah menghadapi segala perkara. Saudara yang kasih, tentunya doa kami sebagai penatua, saudara memiliki iman yang murni. Dalam masa-masa ini, masa pengirikan, saudara sedang diayak, ya kan, ya, sedang disidi, ya, artinya saudara mampu atau tidak menghadapi semuanya ini. Terima kasih. Saya percaya, ya, setiap kita kuat menghadapi semuanya ini. Kekuatan Allah ada dalam kehidupan saudara. Tuhan selalu mendampingi kehidupan saudara dan saya kapanpun, dimanapun. Saya kasih, percayalah, kuatkanlah imanmu. Proses sedang terjadi untuk membentuk kehidupan saudara, iman saudara untuk mencapai iman yang murni. Dan firman Tuhan katakan, iman yang murni itu tidak ternilai harganya. Kata Tuhan, sering kasih. Dan yang tidak ternilai itu adalah kehidupan setiap kita
tanpa kecuali di tempat ini. Saudara yang kasih, mari kita hadapi proses ini tanpa protes, saudara yang kasih. Maka Tuhan akan membuat iman kita semakin tangguh, saudara yang kasih, dan tidak mengeluh. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita tanpa kecuali. Sebelum kita berpisah tentunya kepada teman-teman dalam himpunan kita, dalam komunitas kita, nanti silahkan Bapak Ibu sharing antara satu dan lain. Ya, ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu tanyakan kepada teman Bapak Ibu. Bagaimana hari ini tentang imanmu? Masihkah berharap dengan Tuhan atau kepada yang lain? Yang kedua, berjalanlah bersama Tuhan. Walaupun proses ini berat, ya, tapi Tuhan akan mendampingi saudara. Karena proses mendahului kesuksesan dan keberhasilan saudara di dalam dunia ini. Tuhan memberkati buat setiap kita. Amin.